Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, memuji dan memuja Allah atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan yang terpenting dari semua nikmat ini adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dengan halal haram dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini nikmat yang sangat besar yang Allah perintahkan kita agar dijaga sampai kita wafat. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dan dalam ayat lain wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa sering kita ulangi di pekan pertama, pekan kedua kajian kita dosa-dosa besar. Sudah sampai kurang lebih di serial 211 seingat saya. Semoga Allah jauhkan kita dari semua dosa-dosa besar itu. Dan di pekan ketiga kita ada inspirasi hijrah. Tak terasa Alhamdulillah bulan lalu kita bersama Ustaz Zainal Hafidahullah. Sekarang kita bersama dengan Ustaz Muflih. Dan insya Allah pekan keempat dan pekan kelima kita isi dengan tanya jawab atau tanya Ustaz. Tanya jawab yang masuk di media yang belum terjawab, dan kira-kira fenomena apa yang sedang terjadi di masyarakat yang butuh kita berikan tanggapan. Baik, kesempatan ini insya Allah seperti biasa sebelum mulai kita sedikit bermuhasabah dan introspeksi diri. Kalau ada seseorang di antara kita masih tergerak hatinya, fikirannya, dan disempurnakan dengan anggota tubuhnya melaksanakan dan melakukan ketaatan kepada Allah, atau bahasa ringkasnya adalah ibadah, maka harusnya dijaga dan disyukuri. Karena itu menandakan Allah mencintai kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba adalah Allah sibukkan dia dengan amal saleh. Sementara tanda benci Allah kepada seorang hamba, Allah buat dia lalai sehingga jauh dari ibadah kepadanya. Dan insya Allah kita semua hadir di sini di malam ini tujuannya adalah untuk lebih menguatkan iman dan Islam kita. Dari kisah inspirasi hijrah, tujuannya adalah mengambil pelajaran dari pengalaman teman-teman kita yang sudah berhasil dalam melalui proses hijrah atau pindah dari kondisi mungkin belum terlalu kenal agama sampai proses belajar sampai akhirnya menguasai agama itu sendiri dan berikut kiat-kiat istiqomahnya. Dan hari ini insya Allah kita kedatangan tamu Ustaz Muflih dari Balikpapan. Jazakallah khair Ustaz sudah datang. Jazakallah khair. Ya, dan kita akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri dulu. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah. Semoga kita membawa pulang inspirasi untuk senantiasa istiqomah sampai kita wafat. Perkenalkan, nama saya Muflih Safitra, tinggal di Balikpapan, domisili di Balikpapan, kemudian berasal dari keluarga orang tua, nama bapak saya Muhammad Saad Ali, Mama Nur Salasia, suku Bugis. Bapak Enrekang, Mama kalau enggak Sinjai, Sindrap. Pokoknya ada si-nya di depannya. Gitu. Berarti turunan Bugis tapi tinggal di Balikpapan Ustaz ya? Betul, Ustaz. Baik. Mungkin bisa antum sampaikan kepada ikhwan Ustaz tentang masalah keluarga lah, background keluarga. Maksudnya ayah tadi dan mama antum ini mereka apa? Status backgroundnya. Bapak guru, dulu awalnya guru matematika, kemudian guru kesenian. Mama juga sama. Mama guru juga.
Dan bapak terakhir kali pensiun di Dinas Pendidikan, sedangkan mama pensiunnya di sekolah, kepala sekolah SD. Ustaz Muflis sendiri lahir tahun berapa Ustaz? Umur berapa sekarang? 1984. Berarti umur berapa sekarang itu? Biar beliau yang jawab sendiri soalnya. Ini termasuk pertanyaan berat sebenarnya. Jadi dulu waktu pertama kali Syekh Sa'ad Asy'ashari datang ke sini, ana dampingi beliau ketemu dengan ngisi di Istiqlal waktu itu. Ada seorang bapak yang tanya umur beliau, maka beliau bilang sama bapak itu dan bilang ke ana, katanya 3 hal yang jangan kamu pernah kasih tahu orang lain. Umurmu, hartamu, sama jumlah istrimu. Tapi kalau sudah 84 kan terbaca kira-kira usianya 41. Berarti dari yang 3 ini antum izinkan cuma 1 kita tanya. Seharusnya gak usah ditanya Ustaz tadi. Ya. Tapi Ustaz, bersaudara sendiri berapa orang Ustaz? Ada 3 bersaudara, kakak laki-laki ada di Sumatera Selatan, sedang kerja, adik ada di Balikpapan. Waktu kecil dulu orang tua menyekolahkan ini umum jurusannya? Oke, berarti ada urut-urut dari SD kali SD ya? Betul. TK sekalian ya. TK tahun 1989 namanya TK Melati. 90 masuk di SD namanya SD 011. Itu di Balikpapan? Balikpapan. Oh. Kemudian pindah sekolah SD 055. Pindah sekolah lagi 094. Masuk pondok di Yogyakarta namanya Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi ana hanya 1 tahun karena waktu masuk itu ana pakai behel. Dan orang tua menitipkan kepada pengajar, tolong bawa anak kami ke dokter untuk kontrol behel setiap minggunya. Dilakukan beberapa kali, tapi akhirnya pondok bilang, tidak memungkinkan. Karena kalau ngurusi 1, kami punya santri lebih 1000, agak merepotkan guru. Maka kalau mau anaknya dipindahkan dulu, nanti kalau urusan behel sudah selesai, kembalikan ke sini. Gak usah takut, tidak ada tes lagi karena ranking 1. Maka dibawalah oleh ayah anak, dijemput dari Jogja, dikembalikan ke Balikpapan, masuk ke pondok juga dengan akad setiap minggu harus izin untuk ke dokter gigi. Di pondok itu, Ana tidak usah sebut namanya, tapi ada sesuatu dan hal yang membuat Ana sangat ingin keluar dari dunia pondok. Maka lulus dari MTS atau lulus dari pondok, Ana masuk ke SMA 1 Balikpapan. Karena waktu itu NEM-nya, zaman NEM saja, tua berarti ya. Zaman NEM itu, NEM Ana tertinggi di Balikpapan untuk pondok dan MTS. Dimasukkan ke SMA 1, di situ salah jalan. Artinya tadi tamat pesantren itu untuk SMP-nya? Iya Ustaz. Berarti masuk SMA ini untuk SMA-nya, oke. Terus? Begitu SMA 1, SMA umum. Dan karena memang Ana sudah tidak ingin masuk pondok lagi. Karena sesuatu dan yang hal. Kemudian di SMA 1 mulai ketemu dengan teman-teman baru, dunia baru. Yang tadinya di pondok benar-benar tidak dengarkan musik, tidak gaul sama lawan jenis. Ya masuk SMA umum, akhirnya seperti dunia baru dia, Nor bilang seperti ada macan dalam kerangkeng, begitu keluar kayaknya semuanya mau dicoba. Maka Anda mencoba untuk ya mengikuti pergaulan. Iya. Kalau sekarang pegang mic buat ceramah, kalau dulu pegang mic buat jadi vokalis. Tapi gak usah dicoba di sini, Ustaz. Kalau background pendidikan tadi ke pesantren di Jogja, terus pesantren lagi di Balikpapan, itu permintaan orang tua atau antum sendiri yang mau? Sebenarnya karena orang tua. Karena bapak itu adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Balikpapan. Mama pimpinan daerah Aisyah Balikpapan. Jadi biasanya kalau orang tua dai pengennya
anaknya jadi dai juga. Hmm. Karena kakak anak gagal dimasukkan pondok, karena pengaruh dari tante, kata tante, masa anak kecil-kecil dibuang? Ya, karena gagal di kakak dan belajar dari situ, mama bilang kamu harus masuk. Supaya tidak mengulangi penyesalan kami dulu karena kami gagal di anak satu untuk masuk pondok. Itu. Berarti waktu sudah masuk SMA, Ustaz, sampai selesai di SMA yang tadi disebutkan itu? Oh, maksudnya gimana, Ustaz? Kan tadi antum bilang setelah tamat MTS terus langsung masuk ke SMA di Balikpapan. Iya. Jadi mulai kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA di situ? Iya, di SMA 1 balik. Sampai selesai? Sampai selesai. Dulu kan ada jurusan IPA, IPS. Iya, anak IPA. Karena kelas 1, 2, 3-nya oke lah. Nilainya meskipun dari pondok tetap bisa bersaing dengan dari SMP umum. Ya sudah, setelah selesai baru masuk ke UGM. Bagaimana tanggapan orang tua pada saat antum masuk SMA, terus ternyata antum masuk sesuai dengan pergaulan yang ada, Ustaz? Itu nampak depan keluarga atau hanya antum sama teman-teman aja nih? Iya, mama sampai sempat bilang, kok nggak ada pondok-pondoknya ya nih anak, katanya. Karena dulu kan nggak kenal dunia band, boy band, dan yang semacam itu. Tapi setelah masuk di SMA umum, akhirnya kenal. Jadi kadang disindir sama mama gitu. Kalau nggak ada bekas-bekas pesantrennya. Gitu. Anak kuliah di SMA kenal banyak teman-teman yang karena kami tinggal di Balikpapan itu kan banyak orang borjuisnya dari kalangan migas. Jadi orientasi kami rata-rata yang anak-anak SMA 1, SMA umum pengennya kuliah kebanyakannya itu pengen cari dunia migas. Dan Allah mudahkan Ana dengan 6 teman Ana masuk di Teknik Geologi UGM tahun 2002. Satu angkatan sama Ustadz Ami di nuklir, Ustadz Abduh di kimia, teknik kimia, Ana di Teknik Geologi UGM. Setelah jalan 1 semester, 6 bulan maksudnya, Ana mulai merasa bahwa saya nggak cocok di dunia ini. Karena teknik geologi UGM, Ana harus kuliah di lapangan kadang-kadang, di bawah terik matahari. Sementara sepertinya Ana lebih passionnya itu di bidang mengajar. Bisa dibilang bukan lapangan, tapi lebih di balik meja, jadi HRD atau semacam itu. Akhirnya ketika ujian akhir semester 1 UGM, dalam kondisi Ana sudah tidak ingin lagi melanjutkan kuliah, Ana bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh, Ana berdoa, ya Allah, hari ini adalah penentuan, aku harus tetap di UGM atau tidak. Kalau aku tetap di UGM, yang senang orang tuaku, tapi aku enggak. Tolong tunjukkan aku jalan yang terbaik. Sekarang aku mau tidur dulu. Ya Allah, aku mau ujian nanti jam 8. Kalau aku harus lanjut UGM, tolong bangunkan aku 7:30. Gitu. Kalau enggak usah, ya sudah enggak usah dibangunin. Anda bangun jam 9. Malamnya, zaman dulu zaman wartel saja, supaya murah wartelnya di atas jam 9 malam, telepon ke rumah bapak 0542. Bilang, saya sudah istikharah versi saya. Kan saya nggak tahu bagaimana cara istikharah waktu itu. Ya, caranya adalah saya tidur dan Allah bangunkan saya jam 9. Jadi bapak mama jangan nangis ya. Saya sudah keluar dari UGM. Kenapa nggak pindah jurusan, Ustaz? Kenapa harus keluar? Waktu itu sudah mengusahakan ke teknik fisika. Dan Ana baru tahu ternyata Ana diterima di teknik fisika setelah lewat sekian bulan. Dan Ana sudah terlanjur sampai ke ujian akhir. Jadi nggak memungkinkan lagi Ustaz. Jadi nanggung mau masuk ke fisika, Ana sudah ketinggalan jauh, sudah mau ujian juga. Gitu. Akhirnya tapi tadi waktu SMA itu kita flashback ke belakang dulu. Waktu SMA tadi terganggu nggak dari sisi ibadah, Ustaz? Meskipun gaul, Ana tetap sholat 5 waktu. Tidak ngerokok, tidak narkoba, tapi ngeband. Ada hubungannya ada orang kalau ngeband itu sama gitu, terarah. Biasanya kan bersaudara itu, Ustaz.
Ya sebenarnya ini gara-gara kakak sih Ustaz. Kakak yang bilang, kamu tahu Distara enggak? Ustaz tahu enggak? Enggak. Saya nggak pernah tahu alam itu. Kakak bilang kamu harus punya budgeting 1 bulan 1 kaset. Biar kamu kenal dunianya. Nah anak ikutin sampai dapat banyak kaset gitu. Ya ujung-ujungnya akhirnya kaset-kaset itu ada sejarah setelahnya Ustaz. Nanti kalau Ustaz tanya baru anak kasih tahu. Tapi kalau sudah nyirip sebutan kaset tidak apa-apa. Sudah bisa disinggung. Artinya kaset itu cerita setelah hijrah ini atau? Setelah hijrah. Oh setelah hijrah kayak nanti. Baik Ustaz, sekarang antum masuk ke game terus antum keluar nih. Apa pilihan antum setelah itu? Setelah anak lulus, setelah keluar dari semester 1, maka kan masih ada waktu kira-kira 5-6 bulan sampai penerimaan ajaran baru, akademik baru. Maka anak habiskan selama 5-6 bulan itu di kos, makan, persiapan untuk ujian tahun depan, supaya bisa masuk di teknik industri yang anak kepengen. Sama sambil mengisi waktu, Ana menghabiskan Samurai X 36 jilid. Ustaz tahu Samurai X? Enggak, saya enggak tahu. Ustaz ini dunianya apa berarti Ustaz? Nah, ini Samurai X habis, aduh nggak ada kerjaan lagi. Ana juga nggak punya TV karena Ana tahu jangan punya TV nanti kuliah terganggu. Ana juga nggak suka ke warnet karena Ana tahu ke warnet pasti buang-buang duit. Ya kan? Akhirnya nanya-nanya teman, ada yang kasih pinjam Harry Potter 1-4, dihabisin gitu. Untuk membunuh waktu karena pagi udah belajar buat persiapan, sholat 5 waktu tetap, supaya anak nggak gaul keluar-keluar, anak ngabisin komik-komik aja di dalam kos-kosan. Dalam membaca komik itu ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Biar mereka tahu soalnya. Jadi antum gak usah ikut-ikutan. Baik. Setelah itu 1 tahun berjalan. Akhirnya dia masuk teknik sipil. Jelang penerimaan, teman sih ada yang bilang, Muf, kamu kalau cuma ingin membuktikan kamu bisa masuk UGM, terbukti udah tahun lalu. Kalau kamu mau, di sini kita banyak teman di UII. Di UII kamu bisa, di duniamu kan dunia agama yang dulunya. Katanya. Sebelum mereka tahu bahwa anak dulu anak pondok yang salah jalan gitu. Ya. Sudah di UII aja katanya. Walhasil anak masuk UII teknik industri di tahun setelahnya 2003. Kemudian mulai menjalani semester 1, 2 anak masih gaul. Masih rambutnya mohawk. Mohawk tahu enggak Zat? Mohawk di sini ada jalur kutu 2, sini 2. Kalau dijelasin gitu saya baru paham. Tadinya belum tahu. Karena saya belum pernah model gitu rambutnya Ustaz. Jadi ke kampus pun bisa dibilang gaul Ustaz. Pakai baju, kan nggak boleh ke kampus itu nggak boleh kalau pakai kaos oblong. Nah anak kadang pengennya jadi pemberontak, jadi anak datang pakai kaos oblong, celananya masih robek-robek di lutut, pakai gelang. Kenapa terpikir memberontak Ustaz? Mau tampil beda? Jiwa gaulnya dari SMA belum hilang. Ya, belum dapat hidayah lah gitu. Pakai gelang-gelang, di sini banyak peniti-peniti. Zaman dulu gitulah Zat, gotik-gotik gitu. Sampai semester 2, Ana dapat teguran dari seorang dosen perempuan yang agak menyentak. Karena dia datangnya Ana duduk di belakang membuat keributan. Dia bilang, saudara kalau tidak senang dengan pelajaran saya, nggak apa-apa kok kalau saudara mau keluar. Tegurannya halus tapi sakit gitu. Setelah itu Ana mulai ganti baju, tapi tetap gaul, tapi lebih sopan, dan mulai duduknya di depan. Lebih sopan ini berarti yang robek diganti yang tidak robek. Iya, yang robek lagi. Tapi gelang peniti masih ada? Masih. Oh masih. Terus pada semester 3 baru orang tua telepon. Jadi orang tua itu jual rumah. Tanpa sepengetahuan kami sudah dari 95 berarti sudah 8 tahun. Baru ketahuan kalau ternyata itu pernah tanahnya itu terpotong 2 meter dari belakang
oleh proyek pemerintah. Jadi ketika sudah terlanjur dijual, baru kemudian diukur ulang oleh si pembeli. Sementara uang hasil penjualannya itu sudah dibelikan tanah dan udah bangun yang baru. Masih setengah jadi, orangnya bilang kami nggak mau, kami minta uangnya kembali. Jadi orang tua bilang ke anak, mama sama bapak nggak bisa membiayai kamu untuk kos tahun ini, soalnya kita punya musibah gini. Bisakah kamu survive dulu sendiri? Ya anak putar otak gimana caranya? Cari-cari info, ternyata di Masjid Kampus UI itu ada asrama gratis bagi penjaga masjid, bagi ini takmir masjidnya. Itu di tahun ketiga? Itu mulai di tahun 2004. Tahun kedua berarti? Ya. 2022 kan masuk nih? 2023 masuk UI-nya. Semester 3 anak dapat, orang tua dapat begitu, kemudian anak masuk ke asrama 2004. Itu berarti masuk ke masjid? Iya, jadi untuk masuk itu kan harus tes kan. Jadi tes dulu, jadi anak datang, begitu anak datang, manajernya lihat anak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ngeliat rambutnya gini, lihat ujung kakinya masih celana jeans, itu kan keren kalau diinjak-injak saja. Nggak tahu juga Ustaz. Kayaknya Ustaz Mufli mau balik nih. saya jadi tamunya gitu. Jadi kan kalau ditumit, celana jeans itu zaman dulu kalau tumitnya diinjek-injek nanti lama-lama dia rusak. Kita bilang namanya belel. Nah jadi saya dilihatin rambut gaul, bawah gaul, gelang-gelang plus celana jeansnya itu robek-robek gitu. Ada apa mas? Ya terus Anda ceritakan apa adanya. Sama manajer itu diapresiasi ada kejujuran. Bahwa memang lagi butuh uang. Bukan cuma mengles yang intinya cari gratisan. Ditanya, antum bisa ngaji? Anak kecil juara MTQ Ustaz. Karena mama juga juara MTQ. Anak nurunnya dari mama. Kalau vokalis tadi dari bapak. Oh. Dites ngaji bisa, dites azan bisa, akhirnya dimasukkan ke dalam asrama. Banyak yang protes. Ini asrama punya masjid atau punya kampus? Asrama wakafnya profesor yang lama, rektor lama. Namanya Profesor Zaini Dahlan, rahimahullah. Kita dimasukkan ke asrama itu. Sebenarnya teman-teman banyak yang resisten. Katanya ini terlalu gaul. Apalagi dia baru hari pertama udah bawa tape Simba. Ustadz gak tahu Simba juga? Gak tahu. Tape-nya besar gitu. Ustadz. Dia masa datang ke sini ke asrama takmir bawa tape Simba. Kasetnya ada ratusan, kaset yang tadi yang dari kakak itu. Di pagi-pagi dia setel, di play. Kita pusing di sini sama maksudnya anak ini. Semua dengar. Iya. Karena Anda nggak tahu kalau ada, waktu itu kan belum ngaji soalnya. Jadi ya apa adanya, ya ini dunia saya gitu. Pagi padi, kan nanti siang dewa, ya gitu-gitu lah. Sampai suatu hari akhirnya banyak yang nasihatin, Mufli kalau kamu memang belum bisa meninggalkan musik, kamu mau dengerin sekeras pun gak masalah, tapi pakai headphone. Jadi kamu tidak memaksakan kesukaanmu kepada orang lain yang gak suka. Ya seiring waktu akhirnya ternyata kita diwajibkan ikut kajian. Nah, di antara kajian yang ada di tahun itu adalah Ustaz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Begitu dengerin beliau, aduh berat. Musik gak boleh, ini gak boleh. Jadi sempat anak agak menjauh juga. Sampai lama-kelamaan, ya intinya bermula dari kajian beliau yang membantah tentang pengeboman di Bali. Dari situ anak mulai tertarik dunia rudut gitu. Membantah pemikiran. Beliau bantah pemikiran liberalisme yang mengharamkan poligami. Anak dengerin lagi. Akhirnya lama-lama baru memahami yang namanya beragama dengan Al-Quran dan Sunnah yang pemahamannya seperti salaful ummah. Baru dengar di beliau. Itu tahun 2023 itu? Itu baru kenanya di 2005. Oh 2005. Iya. Kan 1 tahun pertama ikut agak berat. Mulai 2005 anak mulai dengerin benar-benar mulai masuk nih. Akhirnya 2006 Ana baru kenal dengan guru-guru baru.
2002 kan masuk kampus. Iya. 2003 itu yang bergabung di asrama masjid tadi. 2002 yang UGM, 2003 yang UII, 2004 masuk asrama. Masuk asrama. Terus dengar ceramah itu Ustaz Ja'far di tahun 2004 itu. 2004 sampai ke 2005 masih nggak suka. 2005 baru mulai kena. Oh berarti orang kalau ikut kajian terus nggak suka awalnya normal tuh. Iya, Ustaz. Oh. Ya. Anda juga Banyak yang dukung antum rupanya. tadinya memang tidak enak dengarinya karena kan seperti harus mengubah kebiasaan yang sudah terbiasa. Sebagaimana mungkin kata istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi pertama kali mendakwahkan tentang haramnya khamr, maka orang-orang malah akan minum khamr. Tapi ternyata ada step-step. Nah, Anda juga ketika pertama dengar nggak boleh dengerin musik, dan waktu itu masih acara-acara di TV masih suka yang berbau musik, yang berbau audisi dan kompetisi. Ya, itu masih berat untuk meninggalkannya. 2005 ada kakak kelas yang ngasih nasihat. Kata dia, kalau kamu, ini pesannya yang Ana sangat ingat. Kalau kamu memang belum bisa meninggalkan, maka kamu tidak usah cari pembenaran. Karena kalau nyari pembenaran, yang ada kita akan terus merasa diri ini benar, padahal sebenarnya kita tahu di lubuk hati yang paling dalam kita tuh keliru. Kalau memang kamu masih berat, kamu bilang ini, ya Allah, aku masih berat. Tapi tolong tunjukkan pada aku ada titik di mana aku akhirnya bisa meninggalkan ini semua. Gitu. Nah tahun 2006 lah baru benar-benar ada titik yang terlalu panjang kalau diceritakan. Baru kemudian mulai betul-betul ganti casing. Rambut sudah disisir belah samping, mohawknya sudah hilang, gelangnya sudah dibuang. Ke kampus, meskipun kampus teknik, Anda pakai baju koko, celana jeansnya sudah diganti dengan celana jeans kain yang di atas mata kaki. Kemudian datang ke kampus kayak orang baru sembuh dari sakit. Sebentar Ustaz, transisi ini kan cepat sekali terjadi, memang ceritanya panjang. Tapi apa pemicu utamanya? Ada dua sih Ustaz, tapi perlu nggak ya? Karena antum tadi masuk ke masjid, masuk di asrama, antum tetap hidup dengan alam antum, dengar musik, antum tetap dengan penampilan antum gitu kan. Nah itu kan terus tiba-tiba transisi tahun 2006, mau berubah, mau pakai baju koko ke kampus, ini kan pasti ada pemicu utamanya. Mungkin banyak tapi yang kira-kira paling menyentuh apa yang sampai membuat bisa mau berubah begitu. Kan berubah performan itu tidak gampang Ustaz. Iya. Ada dua pemicu utama. Yang satu ini kayaknya terlalu sensitif kalau Ana beritahu dan khawatirnya jadi panjang. Tapi intinya yang di nomor 2-nya yang tadi itu Ustaz. Ana mulai mendengarkan kajian Ustadz Ja'far Umar Thalib yang membantah pemikiran. Waktu itu pemikiran yang pertama yang dibantah adalah pengeboman di Bali. Kata beliau, al-akh yang melakukan ini, dia pakai dalil dari Al-Quran. Faqatulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Ayatnya enggak salah. Ayatnya mengatakan, bunuhlah diri kalian. Allah akan terima taubat kalian. Tapi ayat ini meskipun ayatnya benar, dia yang salah tempat. Karena ayat ini bukan untuk syariatnya Nabi Muhammad. Untuk Bani Israel. Ya, ini syar'u man qablana. Disinilah kita harus beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pemahaman sendiri, tapi dengan pemahaman salaf gitu. Dari situ Anda mulai kenal, baru mulai masuk gitu. Oh ternyata beragama ini tidak cukup dengan Al-Quran Sunnah. Pemahamannya pemahaman siapa dulu gitu. Dari situ Anda mulai dengerin lagi, sampai betul-betul sampai pada ucapan kakak kelas itu. Kalau ada hal yang mungkin kamu belum bisa tinggalkan, kamu berdoa sama Allah. Jangan cari pembenaran, karena gak akan benar. Gitu. Nanti dari situ baru ketemu teman yang lain, yang sudah duluan ngaji ke Ustadz Afifi Abdul Wadud. Hafizahullah. Dari situ kenal kajian lagi. Setelah itu kenal dengan Ustadz Aris Munandar. Jadi guru ana di awal-awal Ustadz Ja'far Umar Thalib. Semoga Allah menerangi kubur beliau. Dan Ustadz Afifi dan Ustadz Aris Munandar. Semoga Allah menerangi jalan hidup beliau berdua. Terus berapa lama Ustaz prosesnya? Itu sampai selesai S1? Anak
2006 sudah mulai. Sebentar dulu tadi Afan, dipotong dulu. Waktu antum mulai tampil dengan baju koko, berubah performan, apa tanggapan komunitas di sekitar antum? Ya. Ada teman yang ketika Ana pertama masuk kampus dengan baju itu, dia datangin Ana terus dia bilang, Mufleh, kamu sakit apa Mufleh? Kenapa jadi begini kamu Mufleh gitu? Karena betul-betul drastis. Yang paling gaul, Ana waktu penerimaan mahasiswa baru di 2003 itu dapat gelar namanya Dimas, kan Dimas Diajeng. Ana Dimasnya di angkatan Ana. Karena kegaulan Ana dengan teman-teman dan lain. Jadi ketika Ana sudah berubah, mereka anggap Ana ini kayak betul terlalu drastis berubahnya. Ala kulli hal, setelahnya ya sering ikut kajian dan kalau kata Ustadz Afifi ya, jadi ketemu sama beliau, terus banyak ngobrol, beliau bilang kamu punya bekal-bekal untuk dakwah, bisa ngaji, kemudian dari cara bicaramu, sama akan sempat ditanya IPK-nya berapa, alhamdulillah Ustadz IPK 3,89, kayaknya memang akademik juga bagus, kayaknya kalau kamu betul-betul belajar agama, insya Allah bekal dai-nya sudah ada duluan gitu. Sudah ada modalnya. Iya. Dan karena memang anak pondok kan, Ustaz. Anak pondok yang salah jalan. Jadi bekas-bekas pondok pun masih ada. Jadi Ana bisa dibilang ketika sudah menyelami dunia kajian, Ana alhamdulillah cukup akselerasi. Karena untuk bahasa Arab Ana sudah nggak berat. Jadi karena sudah ada basic pondok, jadi bahasa Arab lebih cepat, belajar kitab lebih cepat. Dari motivasi Ustadz Afifi untuk jadi dai, maka Ana pun belajarnya lebih rapid. Lebih ke itu targetnya, mau jadi dai. Iya, beliau yang dorong gitu. Itu sampai selesai S1. Iya, sampai selesai. Terus yang setelah selesai S1 apa Ustaz? Apa kegiatannya? Setelah S1 hampir nikah tapi nggak jadi. Ana bilang orang tuanya si calon minta Ana tinggal di Jogja. Ana bilang saya pengen ke Balikpapan, pengen dakwah sebagaimana pesan guru. Akhirnya gak jadi, akan pulang ke Balikpapan. Tapi Bapak melihat rutinitas Ana yang belajar, buka kitab, dengerin audionya Ustaz Ja'far rahimahullah, bahasa Arab kayak gitu. Bapak bilang, buat apa kita kuliahkan S1? Kalau nggak kerja, kalau di rumah aja baca kitab. Ya karena saya pengen dakwah, ini lagi nyusun bekal. Bapak, mama tetap berat. Coba kamu kerja dulu gitu. Jadi bisa ada hasil. Akhirnya anak ke Jakarta Selatan kerja. Waktu itu belum ada jadwal untuk ceramah. Ada Zat, tapi masih di jumlah yang sangat kecil. Masih, Ana bangunnya dari 4 ibu-ibu bawa suami-suaminya jadi 8, bawa tetangga 16, 32, 43 sampai 100 orang. Ana tahu ini karena ada absennya. Ana sendiri yang bikin absennya. Sampai 100 orang. Terus itu aja kerjaan Ana. Terus Bapak bilang kalau bisa kamu kerja juga lah. Akhirnya Ana coba ngelamar, diterima jadi manajemen trainee di salah satu perusahaan nasional di Cilandak, KKO, Jakarta Selatan. Setelah itu yang penting sudah cicip dunia kerja, saya tetap pengen balik ke dakwah, maka Ana pun berhenti dari pekerjaan. Berapa lama Ustaz tempat kerja? Cuma 5 bulan. Kebetulan perusahaannya nggak cocok sama Ana nggak cocok juga sama perusahaan. Jadi gini Ustaz ceritanya. Ana adalah peserta terakhir di penerimaan Kalimantan. Dan tidak ada calon yang lain, hanya Ana yang akan diterima. Qadarullahnya waktu mau tanda tangan, Ana pakai baju koko. Kan sudah ngaji soalnya. Jadi GA-nya ngelapor ke pusat di KKO. Ini kayaknya salah terima dah ini. Ya. Ini kan calon manajemen training, calon manajer. Akan ketemu dengan customer, beda lawan jenis. Dia datang ke sini aja udah pakai baju koko. Diginikan salaman dia nggak mau. Ini salah jalan. Tapi karena tidak ada orang lain kecuali tinggal Ana sendiri, akhirnya tetap diterima. Nah di situ waktu penerimaan karena Ana tahu posisi Ana kuat, Ana memberi syarat.
saya mau masuk ke perusahaan ini dengan syarat setelah 3 bulan saya minta ke Balikpapan. Soalnya mau kerja sambil dakwah. Tapi ternyata dilempar ke cabang yang lain yang tidak sesuai akad. Ya akhirnya anak keluar, di sana juga merasa anak tidak cocok. Karena profil yang terlalu islami. Itu tahun berapa nih? 2008. 2008. 2009 akhirnya anak masuk PNS, diterima jadi ASN, masih CPNS. 2010 ada lomba MTQ PNS. Anak tanya ke panitianya, dia bilang sebenarnya sih ini hanya untuk yang sudah PNS, CPNS belum boleh ikut. Tapi ya udah nggak apa-apa. Akhirnya anak ikut, hadiahnya itu umroh. Anak menang juara 1. Dari situ kemudian berangkat umroh dibiayain oleh pemerintah. Dan anak waktu itu sudah nikah. Anak bawa istri dengan menghabiskan seluruh tabungan yang ada jadi 0. Yang penting pergi berdua. Dari sanalah terinspirasi untuk kembali ke belajar. Karena kami lihat waktu itu anak ketemu di Masjid Nabawi, ada ketemu orang Belanda, Perancis, Australia, kenalan-kenalan gitu. Kalian dari negeri kafir tapi kok kalian bisa belajar di sini. Saya dari negeri Indonesia. Itu ketemu di mana maksudnya? Ketemunya di mana tadi? Di kajian Syekh di Nabawi. Oh, di Masjid Nabawi. Ya, kenal. Berarti lagi umroh itu terus membiayai istri juga, antum gratis, istri antum biayai sampai habis tabungan, terus ikut kajian di Masjid Nabawi. Betul. Nah, di situ ketemu sama orang-orang ketemu orang yang bentuknya kok beda gitu kan. Ini anak pikir ini Saudi juga bukan pasti. Kenalan ternyata Perancis, Belanda, Australia. Jadi anda berpikir, wah kalau dari negeri kafir orang bisa belajar agama, kenapa saya tidak? Ngobrol sama istri pulang dari umroh, kita harus balik lagi. Iya, kita harus balik lagi. Caranya gimana? Kata istri, coba aku cari jalannya. Istri cari jalan, dapat informasi, melamar atau apply untuk jadi mahasiswa S2 di KSU. Sama dengan Ustadz Abduh. Ustadz Abduh kan pas waktu di sini beliau cerita dia kehilangan berkas. Dia sudah terima tahun 2009, kehilangan berkas, baru berangkat 2010. Anak pulang umroh 2008 tadi? 2010. Oh 2010. Kemudian dapat informasi, kontak sama teman di sana, kenalan, lalu dia bilang, kamu kirim saja CV, nanti saya kasih ke profesor. Anak kirim CV hari Ahad, Selasa sudah diterima. Jadi cuma 2 hari. Masya Allah. Karena dia lihat CV dan IPK. Proses 5 bulan, baru kemudian ke Saudi S2. Ustadz Abduh datang 2 minggu sebelum Ana. Nah, ketemu Ustadz Abduh di sana, kenalan, karena itulah pertama kali kami berkenalan. Kami sudah sama-sama tahu di kota Riyadh ada Syekh Shalih bin Fauzan. Dan beliau ternyata dalam 2 minggu itu sudah bolak-balik. Jadi Ana minta diajak. Akhirnya diajak. Bolak-balik di majelisnya? Iya. Majelis siapa? Jadi kami 1 semesteran itu bolak-balik ke Syekh Shalih bin Fauzan. Bareng, naik bis gratisan. Tahun depannya Ana bawa istri. Kemudian ketemu dengan teman yang mau utangin duit buat beli mobil. Akhirnya punya mobil sendiri. Supaya bisa mobilisasi ke Syekh tanpa menunggu bis jemputan yang cukup lama nunggunya. Setelah punya mobil, kemudian ada teman kenalan di restoran kampus. Dia bilang, kamu ngaji di mana? Dia bilang di Syekh Shalih bin Fauzan. Kamu kajian di Syekh yang lain gak? Ini lebih bagus. Soalnya sangat sedikit jamaahnya. Syekh Shalih bin Fauzan berapa? Banyak sih, mungkin 800 sampai 1000. Syekh Sa'ad Syatri itu cuma 20 sampai 30 orang aja. Kelebihannya adalah karena sedikitnya orang, kita bertanya lisan. Kalau kamu di Syekh Shalih bin Fauzan pakai kertas kan? Iya benar. Itu pun kalau dijawab. Iya benar. Kamu ke sana, ke sini juga. Walhasil akhirnya Anda membagi waktu Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Syatri. Lama-kelamaan lebih intens dengan Syekh Syatri karena lebih dekat dengan kontrakan juga. Akhirnya ngaji sama Syekh Syatri. Kemudian di tahun terakhir ketemu dengan Syekh Sa'ad Khaslan sama Syekh Muhammad Mukhtar Asyinqiti. Di masa itu kayaknya semuanya adalah anggota Hayat Kibarul Ulama. Gitu.
Di masyayikh ini yang 4 orang tadi antum sebutin namanya, mereka punya metode tertentu nggak dalam saat ngajar? Misalnya bedah buku tulisan, beliau belah buku tulisannya sendiri atau bedah buku-buku klasik. Semuanya kajian kitab. Waktu itu Syekh Shalih bin Fauzan bahas Muntakhal Akhbar, Majid Ibnu Taimiyah, kemudian Mukhtasar Zadil Ma'ad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ighathatul Lahfan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di Syekh Syastri kita intens hanya satu kitab, yaitu Manarus Sabil, Dalil Talib. Dalil Talib, fi Nailil Matalib, sedangkan kami rata-rata pakai Manarus Sabil untuk syarahnya. Di Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti kita bahas mu'alafatnya beliau. Sama satu lagi Syekh Sa'al Khoslan waktu itu bahas Taisirul Alam. Umdatul Ahkam kita pakai Taisirul Alam untuk syarah. Masya Allah. Terus selain mereka, antum ada terfikir untuk mengembangkan belajar juga sama yang lain? Mungkin untuk otodidak, tambahan informasi. Ya kalau kita hanya mengandalkan kajian syekh, anak kajian syekh itu totalnya mungkin dalam 1 minggu 6 kali ketemu syekh. Syekh Syastri ketemunya dari Sabtu sampai hari Kamis. Syekh Shalih bin Fauzan hanya Sabtu. Syekh Khoslan cuma cuma Senin. Sedangkan Syekh Asy-Syinqiti hanya sebulan sekali. Kalau kita mengandalkan itu saja nggak cukup, Ustaz. Jadi harus ada metode bagaimana akselerasi. Nah, ada metode kalau mau di-sharing, Ustaz. Ya, silakan, fadhal. Jadi anak kalau kajian, anak punya kertas jelek. Kertas-kertas bekas anak kumpulin. Anak jepit pakai penjepit hitam. Kalau teman-teman kan mungkin rata-rata di zaman sekarang itu langsung nulis di buku sama di HP. Nah, anak dulu kebanyakannya pakai kertas jelek. Jadi anak nulis itu cepat-cepat. Anak tidak ingin ada ketinggalan fawaid. Dan anak mengusahakan agar bisa duduk di samping syekh. Di Syekh Syastri anak duduk di tangan kanannya. Di Syekh Shalih bin Fauzan anak duduk di sebelahnya pembaca beliau di kanannya. Syekh Mukhtar Asy-Syinqiti anak duduk di samping kirinya. Sedangkan di Syekh Khoslan agak jauh sedikit. Mungkin karena suka terlambat. Anak berusaha mengumpulkan kertas-kertas pertanyaan. Jadi kalau misalnya duduk di sebelahnya kajian Syekh Shalih bin Fauzan, tanya sama pembacanya, bisa nggak saya minta kertasnya? Jadi dibacakan pertanyaan, Anda langsung ambil kertas biar bisa tulis jawabannya di belakang si kertas. Ini metode satu, yaitu pakai cakaran sama mungut kertas-kertas pertanyaan. Berarti kertas pertanyaan itu, antum setelah dibaca, antum ambil di belakangnya antum tulis jawabannya syekh. Iya. Nanti sampai di rumah sebelum tidur, Anda nggak boleh tidur sebelum menyalin semua itu dengan tulisan yang lebih bagus. Dengan binder. Jadi Anda punya apa ya, masailnya Syekh Shalih bin Fauzan sendiri, Syekh Syastri sendiri. Itu hasil ngumpulin kertas-kertas plus cakaran, lalu ditulis ulang ke binder supaya Anda punya catatan. Waktu itu tinggal di asrama kampus atau di luar? Sudah di luar. Sudah di luar. Waktu awal datang sebelum ada istri di dalam kampus? Di kampus ya. Misalkan. Dibiayai sama kampus untuk bawa istri, iqamahnya, izin tinggal. Ya. Dan anak orang terakhir yang dapatkan fasilitas itu. Berapa lama Ustaz selesaikan S2-nya? S2 sekitar 2 tahun 8 bulan. S1 3 tahun 5 bulan. Waktu sudah selesai S2 ini, kenapa nggak lanjut Ustaz? Kan pulang ke Indonesia itu ya, setelah itu. Ana sharing buat siapa tahu bisa jadi motivasi buat teman-teman yang masih kuliah. Jadi Ana S1 dan S2 lulusan tercepat, IPK tertinggi. Di S2 karena prestasi itu sama profesor kan diberi keterangan. To whom it may concern. Kepada yang berkepentingan. Diterangkan Muflisa Fitra adalah mahasiswa bla 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 bla, IPK tertinggi, lulusan tercepat. Dengan kertas ini Anda ngajukan ke profesor untuk keperluan laporan ke ASN. Karena waktu Anda S2 itu Anda tidak diberhentikan dari PNS. Jadi Anda jadi statusnya izin belajar. Ini buat laporan ke wali kota bahwa Anda lulus S2 dengan IPK tertinggi, IPK tertinggi, lulusan tercepat. Tapi waktu bikin itu akhirnya dosen melihat, dosen bilang kalau gitu kamu lulus S3 saja.
Nah, tapi waktu itu anak tidak bisa karena bapak sudah umur 68 tahun. Mama kalau tidak salah 65 tahun. Anak pikir kalau anak S3 di Saudi itu kan cukup lama Ustaz, karena banyak paper, banyak jurnal internasional. Ya mungkin rata-rata lulus di sana itu 4 tahun untuk S3-nya. Anak pikir kalau anak lulus S3, pulang jadi dokter, tapi 4 tahun bapak anak belum tentu masih hidup. Nah, ibaratnya seandainya anak pulang jadi dokter, tapi bapak anak gak ada kan, jadi hampa dokternya. Gitu. Jadi mendingan anak pulang, membersamai orang tua. Itu berarti istihad dari antum ya, bukan orang tua yang minta antum pulang. Orang tua malah bilang gak usah pulang, tapi anak harus pulang. Jadi kalau kita rintik Ustaz, ini sekarang berarti dari awal memang orang tua masukkan antum di pesantren karena keinginan mereka. Habis itu akhirnya karena tidak cocok sama pesantren yang di Balikpapan, antum masuk ke SMA umum, gitu kan? Ya. Akhirnya mulai berjalan lah masuk ke UGM dan alhamdulillah di sana mulai dapat hidayah karena kasus tadi butuh tempat tinggal di masjid ya. Ya. Akhirnya alhamdulillah antum bergabung tahap demi tahap sampai akhirnya mulai mengenal manhaj salaf ini. Betul. Setelah selesai S1 antum terfikir dapat ikut MTQ ya tadi. Terus dapat hadiah umrah, setelah hadir di halaqah ulama di Masjid Nabawi antum melihat kok banyak orang-orang dari orang asing tadi ya. Yang ternyata mereka aja bisa belajar agama. Jadi antum terpikir untuk kembali. Betul. Akhirnya istri antum mencari jalan, dapatlah beasiswa untuk S2 itu. Betul. Nah, sementara S2 di sana, terus antum sibuk dengan ulama-ulama di sana untuk belajar ya. Betul. Nah, jadi tetap jurusan umumnya jalan, tapi belajar agama talaqinya dari masyayikh berjalan. Betul. Baik, setelah antum kembali Ustaz ke Indonesia, apa aktivitas pertamanya? Tetap kembali ke ASN berarti? Betul Ustaz. Anda pulang 2014 awal. 4 Januari 2014 Anda kembali ke kantor. Tapi ternyata setelah pulang panggilan dakwah semakin banyak, semakin banyak gitu. Dan kadang di bulan-bulan pertama itu anak kadang-kadang pulang lebih awal. Jadi kan kalau di kantor itu 7:30 masuk, pulangnya jam 4. Kadang permintaannya waktu itu masih dari kantor PLN, minta kajian asar, 3:30 sudah harus hadir. Jadi anak kadang pulang duluan, fingerprint. Dengan konsekuensi dipotong tunjangan, kan ada tertulis. Pulang lebih dulu, datang terlambat itu ada sekian menit berapa persentasenya ada. Nah di bulan-bulan awal anak lakukan itu. Jadi anak fingerprint, korting 1/2 jam tapi mau gak mau dipotong. Sampai suatu hari ada ibu-ibu yang negur, Mas, kamu kok kayaknya tiap Senin 3:30 ya pulangnya? Iya Bu, soalnya ada pengajian di PLN. Oh, ya udah pergi aja pengajian, nanti balik sini lagi. Fingerprint belakangan, jadi nggak usah dipotong. Waduh ini ngajarin korupsi ibunya, gitu kan? Akhirnya tanya-tanya, rupanya di PSN, di ASN tuh nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang, akhirnya gini, Anda punya ijtihad, udah kalau saya korting 1/2 jam, besok saya akan balas 1/2 jam. Jadi pulangnya 4:30. Tapi lama-lama Anda tidak tenang karena sepertinya kurang fair. Akhirnya Anda pikir kayaknya saya harus berhenti aja. Nah di tanggal 15 Juni 2014 Anda mengundurkan diri dari ASN dengan konsekuensi membayar seluruh uang tunjangan yang pernah diterima selama S2 di Saudi. Totalnya 87 juta. Nah, itu Anda bayar, ada teman yang kasih utang. Oh itu dikasih uang tunjangan? Ya kan izin belajar. Walaupun di sana dapat beasiswa? Betul, kan izin belajar. Karena izin belajar bukan berhenti, maka tunjangan tetap diterima. Seperti itu. Terus di mana? Proses bayarnya gimana? Pertama di sidang dulu, di Pemkot. Ditanya kesediaan membayar. Anda bilang saya bersedia bayar tapi dicicil bisa enggak? Ya bisa, tapi harus ada jaminan. Waduh nggak bisa kan, kadang nggak punya aset. Akhirnya anak telepon teman. Teman ini datang sebelum anak pulang. Jadi menawarkan nanti kalau dari kalau misalnya mau, Ustadz bisa nggak jadi pembina syariah kami di perusahaannya dia, perusahaan properti syariah. Anak diminta jadi pembina,
pendapatannya adalah dikasih 1 mobil sama duit 90 juta. Waktu itu Ana tolak karena Ana nggak mau nanti terikat. Nah setelah disidang, harus bayar 87 juta, Ana telepon dia lagi. Ana bilang, antum kan waktu itu nawarin 90 juta free, asalkan jadi pembina syariah. Bisa nggak? Ana nggak mau tetap jadi pembina syariah nggak, tapi diutangin aja. Ana butuh duit 87 dan Ana cuma punya 5 juta. Antum pinjamkan Ana 82 juta. Akhirnya dia kasih, Ana bayar, Ana bebas, Ana cicil 82 juta itu selama 4 bulan setengah. Gitu. Sekarang setelah antum pilih alam dakwah ini, Ustaz, apa metode yang antum gunakan dalam berdakwah? Yang antum lebih pilih? Kajian kitab kah? Kajian umum kah? Atau antum memang fokus buat pesantren? Mana yang antum prioritaskan nih? Majelis taklim di masjid, di pesantren? Waktu awal dakwah di 2015 sampai dengan 2018, Ana banyak pakai buku kecil-kecil, buku-buku saku. Karena ternyata di buku-buku saku lebih diminati oleh orang-orang baru. Gak berat soalnya. Kepikiran kayaknya kalau bukunya orang terus saya gak punya karya. Sementara saya meninggal harus tinggalkan karya. Maka Ana mulai cari-cari buku yang bisa Ana terjemahkan. Akhirnya Ana terjemah beberapa kitab dan sudah dipublikasi, dibahas di sini setiap bulan, di antaranya Hilyatul Ilmi. Kesininya sepertinya harus menyasar anak muda di Balikpapan, kayak Ustadz lah, nyontek-nyontek dikit. Kayaknya kasihan buat teman-teman muda yang mungkin kalau dibawa ke masjid itu takut, dikira nanti mau dijadiin aliran apa gitu. Akhirnya kadang-kadang kita bikin di luar gitu. Kadang di ngobrol sampai namanya intimate session gitu. Ustaz Mufli, mungkin di penutupan sesi kita ini, apa yang antum lakukan Ustaz supaya antum sendiri secara pribadi mau konsisten dan istiqomah, baik dalam dakwah, mempertahankan iman, supaya teman-teman bisa tahu. Supaya istiqomah, ini sekalian buat motivasi buat teman-teman Ustaz ya. Nomor 1, nikah. Ya. Karena nikah itu benar-benar insya Allah bikin kita istiqomah. Kalau yang sudah nikah? Lagi. Nikah lagi? Nomor 1 nikah. Ana juga bilang ini kalau nggak nikah tuh nakal juga sih sebenarnya. Waktu Ana kerja di Jakarta itu saat yang 2008, ya kita kalau sudah Jumat itu saking teriak-teriakan bilik itu, kita mau ke Citos yuk, Citos gitu. Ana sekali ikut tapi habis itu nggak menikmati. Ana bilang kayak buang-buang masa muda, buang-buang duit, mendingan aku nikah dulu. Ntar kalau mau ke Citos sama istriku gitu. Akhirnya yang menurut Anda menikah sih, itu 1. Tapi kiat mudah menikah bagaimana? Soalnya di sini sering sekali bertanya Ustaz, doakan, minta didoakan supaya cepat nikah. Terus banyak kendala-kendala, masih khawatir dengan masalah ekonomi. Apa saran antum? Upgrade kualitas diri supaya jadi high quality jomblo. Kalau kita high quality jomblo, insya Allah kita juga dapat high quality jomblowati. Apa itu high quality jomblo itu apa? Belum paham ini. Kalau Ana sudah lewatin masa itu, tapi banyak jomblo-jomblo di sini. Jomblo itu bujang. Tahu? Maksudnya high quality jomblo. Walah. Ini high jomblo ini cuma tahu satu model. Antum baru keluarin istilah ini, high quality jomblo. Gimana tuh? High quality jomblo berarti jomblo berkualitas tinggi. Ya, bagaimana caranya? Apa kriterianya? Pertama, nanti kan gini Zat, kalau kita mau nikah kan kita akan ketemu orang tuanya si calon kan. Jangan sampai nanti pas ketemu dengan orang tua calon ditanya, kalau nanti nikah mau tinggal di mana Mas? Terus kita bilang, nggak tahu Pak, kolong jembatan juga boleh. Atau numpang rumah bapak aja. Kalau nikah nanti anak saya makan apa? Masa kita diam, terus bingung. Di antara high quality itu dia udah punya visi gitu. Insya Allah ngontrak dulu Pak. Oh berarti nggak di rumah saya? Enggak Pak, karena kami harus mandiri, kami harus ukur diri sendiri. Harus nabung. Berarti high quality di sini adalah metode dalam menjawab.
Salah satunya. Karena belum punya pendapatan sekarang. Nanti kan kalau misalnya ditanya kamu punya apa buat anak saya? Bilang saya punya kolbliah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. paling ditolak. Nanti kan ketika kita ketemu dengan orang tuanya, terus dia pelajari kan, oh ini berarti bervisi. Insya Allah anak saya sama dia nggak jadi gelandangan lah gitu. Oke, yang pertama nikah. Selanjutnya. Yang kedua, kiat istiqomah saja. Tentu lingkungan. Pertemanannya juga harus bagus. Di mana teman-teman yang bagus itu? Kalau di kacamata antum nih. Pertama rata-rata di masjid. Yang kedua kalau ada di pekerjaan karena kita mungkin rata-rata bekerja atau punya usaha. Ya circle di dalam perusahaan juga harus kalau bisa jadi motor gitu. Jadi percontohan. Mulai dari dia sendiri berarti. Betul. Anggap di perusahaan itu belum ada majelis taklim. Contohnya. Dia harus kalau bisa dia jadi inspirasi gitu. Karena Anda banyak dapat teman-teman yang ngaji sama Ana. Banyak dari mereka yang di kantornya itu bisa jadi inspirasi buat teman-temannya. Gitu. Oke, Maka komunitas. Terus yang selanjutnya, Ustaz. Masih ada yang lain nggak? Tadi ada yang mau Anda bilang Ustaz, tentang komunitas tadi. Kalau bisa intinya kita jadi seseorang dalam satu lingkungan itu, kalau bisa narik teman-teman kepada kebaikan. Nah itu kan butuh ilmu. Ya, kalau teman-teman tanya, jangan sampai nanti jenggotnya panjang doang, tapi ketika ditanya agama agak kosong. Ya, maka di situ juga ketika kita belajar agama, ngaji sama ustadz yang lain, itu jangan cuma bervisi untuk sekedar duduk pengen tahu gitu. Tapi betul-betul saya harus belajar untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain. Karena kalau kita punya bisa dibilang more objectives, more effort, lebih banyak atau lebih tinggi lagi cita-cita, insya Allah effortnya juga akan semakin keras gitu dalam belajar. Berbeda dengan yang cuma belajar untuk pengetahuan diri sendiri, tentu dia akan effort di bawah dari orang-orang yang punya keinginan untuk bisa menjadi motor di lingkungannya. Itu kiat dari Ustaz Mufli ya. Ada yang sempat heboh Ustaz, secara nasional antum membantah masalah musik waktu itu. Apa yang mendorong antum membantah Ustaz? Disederhanakan aja jawabannya. Misalnya alasannya karena ini misalnya. Waktu itu Anda bukan membantah soal musiknya. Tapi ke penamaan surat penyair. Betul. Jadi surat pemusik. Dan kata-kata bahwa Nabi punya musisi. Anda punya kekhawatiran, nanti teman-teman akan menyalahartikan bila di dalam Quran saja ada surat musisi dan Nabi punya musisi, terus kenapa nggak boleh jadi musisi? Jadi akan ada pembenaran. Betul. Yang Anda inginkan cuma satu. Sebutkan ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, siapa yang mengartikan asy'ara di situ adalah musisi, itu saja. Nggak ada keinginan yang lain. Terserah, mau bilang musik itu haram, mau bilang makruh, terserah. Kita akan sama-sama sepakat bahwa dengerin Quran pahala. Mendengarkan musik, antum nggak dapat apa-apa kecuali sekedar kesenangan hati saja. Itu nggak dibahas di situnya. Anda cuma ingin mendapatkan referensi supaya teman-teman tidak sampai salah jalan. Yang tadinya sudah mau ke Quran jadinya nggak masalah karena di Quran juga ada surat musisi. Gitu sih. Setelah kita menapaki jejak dakwah ini, Anda berpikir supaya istiqomah adalah satu, selalu bilang sama diri sendiri di atas langit ada langit. Karena kalau Anda mengukur diri sendiri, kalau tidak punya prinsip seperti ini, khawatirnya dalam dunia dakwah itu merasa lebih dari yang lain. Yang kedua, senantiasa perbaiki niat. Karena Anda meyakini bahwa siapa yang niatnya itu keliru, nanti dia pasti suatu saat terpeleset. Jadi kalau Anda misalnya dalam dunia dakwah sudah masuk dengan niat yang salah, pasti suatu saat Anda akan jatuh juga. Maka supaya istiqomah nggak jatuh, senantiasa perbaiki diri dengan perbaiki niat.
Berarti ini kiat selanjutnya tadi ya. Ya, setelah masuk di dunia dakwah. Setelah tadi majelis ilmu yang hadir dengan merasa bahwasanya butuh menghilangkan kebodohan dan juga untuk mengajarkan kepada orang lain. Betul. Berarti masuk tadi di poin ini setelahnya. Ya. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Sudah. Baik, tafadhal pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Ya. Oke. Ini ada satu orang saudara kita dari Amerika yang mau masuk Islam. Insyaallah. Nanti antum silahkan kalau mau pandu. Ustaz. Izin bertanya, Ustadz, untuk Ustadz Muslih, background antum sebagai vokalis band, apakah berpengaruh terhadap kehidupan antum saat ini? Kebiasaan antum dahulu mendengarkan dan melantunkan nyanyian atau musik. Kebetulan Anda juga mantan vokalis band, Ustadz. Kadang kalau lewat dengar musik, kembali memori lalu dan kadang ternikmati. Mohon nasihatnya, Ustadz. Di dalam otak kita itu ada yang namanya limbik. Limbik itu adalah bagian dari otak yang merekam memori dalam jangka waktu sangat panjang. Kalau dari kecil memori kita ini limbiknya limbik musik, maka sampai tua nggak akan hilang. Qadarullah, ana mama Qori'ah MTQ, bapak memang guru kesenian. Jadi dari kecil limbiknya limbik musik. Dulu zaman porseni, ana bisa jadi juara 1 di pianika, di lomba suling, paduan suara. Jadi limbiknya memang sudah limbik musik. Di zaman sekarang dampaknya adalah hal yang mungkin Anda dengar dari 20 tahun lalu, ini 2025, berarti 20 tahun lalu kira-kira 2005. 2000 dah. Misalnya masuk ke sebuah mall atau ke sebuah pernikahan, muncul misalnya Sheila on 7, itu nggak bisa hilang. Dia akan terekam gitu. Dan mungkin ini jadi tantangan. Semoga jadi pahala ketika Anda berusaha untuk melawan. Cara melawannya adalah ketika pulang, jangan murojaah gitu. Meskipun ini jangan murojaah gitu. Nah, caranya adalah kita harus punya hafalan Quran. Karena kalau tanpa hafalan Quran, maka limbiknya akan memutar lagu-lagu yang sudah dari 20 tahun lalu udah nggak pernah dimurojaah gitu. Jadi harus punya hafalan Quran, ketika dia terpancing kita lawan dengan yang lain. Di sini Anda mau bilang sama teman-teman, kalau nanti teman-teman sudah punya anak dan nikah, punya anak, jangan kenalkan dia dunia musik, karena pasti akan jangka panjang gitu. Karena ada limbik yang akan merekam itu semua. Perkenalkan dia dari Quran dari kecil, bahkan dari sebelum masih dia di dalam perut. Sudah sering-sering istrinya ngaji dan memperdengarkan murattal. Nanti dia kecil pun akan terus seperti itu supaya limbiknya sedari awal limbik Quran. Nanti kalau limbiknya limbik Quran, dia dengerin musik itu kayak nolak gitu. Nah ya sudah Allah takdirkan ini. Semoga bisa menjadi pahala dari sisi lain kalau Anda berusaha melawannya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, masih ada lagi? Ustadz, saya pernah mengenal agama dan berhijab, lalu sempat menjauh karena lingkungan dan pergaulan. Hingga akhirnya Allah kembali mengetuk hati saya lewat rezeki umroh. Bagaimana cara saya menjaga hijrah ini agar benar-benar istiqomah tanpa terus dihantui rasa bersalah atas masa lalu? Untuk siapa pertanyaan ini? Untuk Ustadz Muslih. Apa saja? Semua orang punya masa lalu. Kalau mau digali-gali, setiap dari kita pasti punya masa lalu yang kelam. Hanya saja Allah ciptakan masa lalu itu tidak ada baunya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atau sahabat yang lain, seandainya dosa itu punya bau, pasti kita satu sama yang lain gak akan mau duduk bareng. Tapi karena Allah Maha Pemurah, Allah yang Ar-Rahim, yang Al-Ghafur, Maha mengampuni dosa, maka dibuatlah dosa itu gak ada baunya dan kita tahu dalam diri kita sendiri. Nanti kalau punya masa lalu yang kelam, pertama, jangan diceritakan. Apabila masa lalu itu orang semua sudah tahu itu nggak boleh.
Contoh masa lalu yang kita nggak boleh cerita sama sekali, perzinahan atau liwat. Itu nggak boleh diceritakan. Ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah saya harus dihukum. Nabi bilang, pulang, minta ampun sama Allah. Kali kedua dia datang lagi, ya Rasulullah saya minta untuk dihukum. Nabi bilang pulang. Kali ketiga dia datang lagi, baru Nabi tanya, memangnya mau dihukum dari apa? Dia bilang, saya telah berzina. Kemudian diterapkan hukum. Tapi yang jelas, kedatangan dia 1 dan 2 Nabi tolak. Nabi bilang, kalau kamu punya sesuatu berupa dosa, ya udah pulang, tobat sendiri. Gak usah diceritakan. Kecuali kalau misalnya ada sebagian sahabat Nabi yang pernah menceritakan masa-masa jahiliyahnya, karena orang mengira itu boleh. Ya, akhirnya menjadi pelajaran buat yang lain. Seperti mungkin kadang-kadang ada musisi yang bicara, dulu saya dunia musik, sekarang sudah tidak. Ada mungkin teman-teman yang dulunya adalah pengedar narkoba atau pelaku perjudian, maka kemudian dia taubat. Karena banyak orang yang masih melakukannya dan mengira itu boleh. Al-Kulihal, masa lalu disimpan saja. Semoga Allah jaga masa lalu ini supaya menjadi pahala kalau kita tidak melakukannya lagi. Dan berdoa sama Allah, Allahumma astur aurati wa amin ro'ati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku, tutupilah auratku, masa kelamku yang dahulu. Semoga Allah jadikan itu sebagai ladang pahala versi yang berbeda. Bisa ada lagi? Ustadz, Afan, Ana punya anak perempuan, sekarang kelas 8 di boarding, rencana mau sampai SMA lanjut boarding. Apakah Ana berdosa atau termasuk orang tua diktator jika memaksakan anak Ana tetap lanjut untuk kuliah di Universitas Syar'i? Sementara anak Ana mau kuliahnya di umum. Sementara Ana ingin menjaga lingkungan atau circle anak Ana. Mohon sarannya Ustaz. Siapa yang ditanya? Ustaz Khalid. Yang benar. Benar, Ustaz. Nanti jangan kena gak enak sama Ana nih. Ana jawab Ustaz ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai status orang tua, ayah ataupun ibu, untuk anak-anak kita, supaya kita menjadi walinya, kita menjadi penentunya, kita yang mengaturnya, gitu kan. Dari kecil, dari bayi kita yang atur susunya, pakaiannya, itu harusnya berurut-urut terus, sampai ke masalah pendidikannya. Dan kita punya hak sebagai orang tua. Kita hanya bisa memberikan opsi pilihan kepada anak-anak di saat kita menemukan anak itu memang sangat dewasa. Sudah sangat dewasa, seperti ini misalnya mau masuk kuliah. Dia udah dewasa sekali dan memang dia bijaksana dalam memilih. Contoh misalnya kayak Ustadz Mufli sendiri dari jurusan umum tapi ternyata karena hadir di halaqah masyaikh, mungkin kalau kita Indonesia kajian-kajian para asatidzah kita, dia bisa imbangin itu semua, masih oke saja gitu kan. Karena dalam Islam tidak ada masalah menjadi seorang dokter, menjadi seorang pakar IT dan segala macam gitu ya. Tetapi tetap saja kita sebagai orang tua punya hak. Misalnya kita mengatakan kalau kita pun melihat dia sudah sangat dewasa, tapi saran ibu, saran ayah adalah jurusan agama. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau dia dalam kondisi pelin-pelan, dia masih bukan punya prinsip, tentukan aja. Nggak masalah, tentukan ya. Saya termasuk salah satu dari anak-anak yang ayah saya tentukan. Dari awal, dia masukin ke pesantren di Makassar, kemudian sampai akhirnya ke Al-Azhar, Kairo, waktu masih SMP, terus SMA sampai S1 di Madinah, itu pilihan orang tua saya, bukan saya. Tapi karena saya tidak dikasih pilihan, ya udah harus masuk gitu kan. Maka saya dan sekarang nikmat yang paling besar yang saya syukur adalah justru jurusan agama itu. Waktu masih awal masuk kuliah memang masih gejolak, pengen coba seperti orang lain gitu ya. Karena saya pembawa acara inspirasi jadi saya nggak pernah cerita itu. Tapi saya pernah tahun 93 waktu itu tamat SMA di Madinah, itu pulang ke Indonesia dan saya ambil cuti akademik di Universitas Islam Madinah 1 tahun. Saya pulang ke Makassar, saya masuk jurusan manajemen waktu itu. 1 tahun masuk, jadi jurusan umum. Dan saya sudah sangat menikmati pada saat itu karena bagi saya sudahlah, saya SMP di pesantren, SMA juga sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar di Madinah, udah cukup lah. Ya. Tapi Allah takdirkan berbeda. Ayah saya masih motivasi supaya kembali ke Madinah dan subhanallah betul-betul panggilan datang kembali.
tahun 94. Sehingga saya selesaikan kuliah dakwah sampai 98 alhamdulillah. Tapi itu nikmat terbesar yang saya syukuri sampai sekarang. Mungkin sampai wafat gitu kan. Karena belajar agama itulah akhirnya penentuan jurusan agama ini saya jadikan sebagai pegangan hidup. Jadi kalau kita melihat anak ini perlu kita tentukan, kita tentukan. Dan itu tidak salah. Tidak ada istilah diktator ya. Aman saja sih. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Allahu a'lam. Ya, sudah? Oke. Ini ada orang mau masuk Islam, Ustaz Mufti mau bantu? Dia bahasa speak Indonesia? No, English. Little bit. Okay, can you tell us about your name? Nanti Ustaz Mufti bisa bantu. I'm Derek, Dan There. where you come from? America. So, can you tell us why you want to go to Islam? I met a girl here in Indonesia, and I love her very much. And I hope in the future that we can be married and to become a Muslim. Gimana Ustaz? Ya. Alasannya karena itu. Mungkin butuh di-translate ke sebagian teman-teman, mungkin enggak. Oh iya. Jadi beliau dari Amerika, saya tanya kenapa mau masuk Islam. Beliau mengatakan karena ada kenalannya perempuan orang Indonesia. Berharap kedepannya bisa menikah nanti. Kurang lebih begitu saja. Kalau ada salah untuk meluruskan. Ada yang untuk mau tanyain? Enggak ada. Oke, kita Is it, mungkin is it from the bottom of your heart that you're going to convert to Islam? Yes, very much. Ustaz perlu diartikan? terus silakan. Canda Ustaz. Ini kayaknya masih bahasa-bahasa musik dulu. Kalau sudah ada hati-hati gitu. Oke, ikhwas sekalian, kita akan pandu beliau masuk Islam, syahadat. Dan sebenarnya pengucapan Islam syahadat itu dalam bahasa Arab pun sudah cukup, gitu ya, walaupun tidak diterjemahkan. Karena meringkas waktu, kita akan pandu beliau dalam bahasa Arab, kemudian kita tutup karena sudah lewat waktu iqamah kita ya. Ya, nah, kalau nanti bahasa Inggris nanti bisa Ustaz. Hah? Bisa supaya dia bisa bahasa Inggrisnya juga. Oh iya, terjemahannya. Iya. Anak pandu bahasa Arabnya untuk bahasa Inggrisnya. Boleh. Oke. Biar berbagi kan. Soalnya gini Ustaz, yang anak ketahui di antara syarat asyhadu an la ilaha illallah, satu darinya adalah al-ilm. Jadi dia harus tahu maknanya. Makanya kita terjemahin tetap dalam bahasa Inggrisnya juga. Enggak, iya, kita sepakati itu Ustaz. Tapi maksudnya dalam arti kata mungkin dia mustakbalnya kedepannya dia bisa pelajari kan. Oh, iya. Cuma panduan syahadatnya aja pada saat syarat awal. Iya. Tapi nggak apa-apa, anak pandu bahasa Arab, antum bahasa Inggris. Boleh. Ya. Okay, just follow us. I talk in Arabic, so please take a look to translate in English. Okay. Okay, you ready? Yeah. Okay. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. You follow me? I testify I testify that there is no God that there is no God worthy of worship worthy of worship except Allah. except Allah. I bear witness I bear witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. Oke, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan beliau istiqamah insyaAllah dan kita semua bisa istiqamah. Jazakumullah khair Ustaz Muflih. So all these people is your brother now and this is most house of Allah. You can come anytime. Nanti antum bantu aja sama teman-teman. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.